Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dita Nurcahya Afianti dengan NIM F1D017016. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar PKL online ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pula kepada dosen pembimbing yaitu Pak Andi Hidayat Jatmika dan pembimbing lapangan yaitu Pak Lalu Miftahul Ulum atas ilmu dan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan PKL ini. Jadi, PKL ini dilaksanakan di BPKAD Provinsi NTB atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Judul PKL ini adalah Rancang Bangun SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi NTB. Berikut outline kegiatannya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode pengembangan sistem, yang keempat desain sistem, yang kelima demo sistem, yang keenam hasil pengujian, dan yang ketujuh kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada berbagai sektor dengan bantuan komputer untuk mengurangi terjadinya human error. Namun, beberapa aktivitas pada instansi pemerintahan masih dilakukan secara konvensional dengan media kertas. Pada BPKAD Provinsi NTB sendiri, proses pelaporan, pengelolaan, dan monitoring aset barang masih dilakukan secara manual dan kurang efektif. Maka, hadirlah sistem informasi manajemen aset pada BPKAD Provinsi NTB yang diharapkan dapat membantu pegawainya dalam mengelola data-data tersebut agar lebih efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen aset pada BPKAD Provinsi NTB agar dapat mempermudah pegawai dalam mengelola aset barang. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan selama pengembangan sistem adalah metode waterfall yang berurutan dan sistematis. Berikut gambarannya, terdapat 5 tahap yaitu analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Pada tahap pertama atau tahap analisis, kegiatannya adalah menganalisa kebutuhan sistem, di mana informasinya didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, diskusi, maupun survei langsung. Yang kedua adalah tahap desain atau perancangan sistem, di mana pada saat ini dibuatlah use case diagram, ERD atau Entity Relationship Diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya tahap coding atau implementasi sistem dalam bentuk codingan. Selanjutnya tahap testing, yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat telah sesuai dan apakah setiap fungsi yang dibuat telah dapat digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya tahap maintenance atau pemeliharaan sistem, yaitu tahap instalasi dan proses perbaikan sistem jika terdapat permasalahan pada sistem ke depannya. Selanjutnya desain sistem. Yang pertama adalah use case diagram. Pada use case ini terdapat 2 aktor yaitu admin dan pegawai bidang, di mana admin dapat melakukan lihat barang masuk, lihat barang keluar, lihat laporan persediaan, lihat stock of name, lihat pengguna, dan pegawai bidang dapat melakukan use case lihat profil, lihat barang terpakai, di mana tiap aktor ini dapat melakukan proses CRUD atau create, read, update, delete pada sistem. Dan tambahan bagi admin dapat melakukan proses pencetakan laporan, yang mana sebelumnya 2 aktor ini harus melakukan masuk dulu ke dalam sistem dan mempunyai akun sebelum dapat menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram, di mana terdapat 6 entitas, yaitu entitas user, barang masuk, barang keluar, barang terpakai, dan laporan pada sistem ini. Ya, berikut entitasnya beserta atribut-atributnya. Selanjutnya kelas diagram. Ini adalah kelas diagram dari sistem. Selanjutnya demo sistem. Di sini terdapat 2 user, yaitu admin dan pegawai bidang. Dan ini adalah tampilan login di mana user diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Di mana kita login sebagai admin terlebih dahulu. Ya, berikut tampilan beranda bagi admin di mana terdapat data statistik jumlah barang masuk, jumlah barang terpakai, sisa barang, dan jumlah pengguna telah didaftarkan. Dan ini adalah diagram pie chart bagi jumlah barang. Selanjutnya, di sisi kiri terdapat sidebar dengan menu barang, laporan, dan kelola pengguna.
Pada barang terdapat daftar barang masuk, daftar barang keluar, dan daftar barang terpakai. Pertama, kita ke daftar barang. Ya, ini adalah tampilan dari halaman daftar barang, di mana terdapat tabel barang, menu search, dan button untuk menambahkan barang baru. Dan tabel ini dapat diurutkan juga sesuai berdasarkan kolomnya. Misalnya pada nama barang, kita klik dan dia akan diurutkan sesuai abjad. Sekarang kita menambahkan daftar barang baru, misalnya alat kebersihan dengan nama sapu. Di sini merek dan ukuran dapat dikosongkan sesuai kebutuhan. Harga barangnya misalnya 20.000. Kita simpan. Ya, data barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita cek pada halaman kedua. Ya, data sapu tadi telah masuk. Dan data ini bisa kita edit juga. Misalnya mengubah harganya menjadi 30.000. Ya, kita simpan. Data barang telah berhasil diubah. Bisa kita cek di halaman kedua. Harga sapu telah berubah menjadi 30.000. Dan data ini bisa kita hapus juga. Seperti ini misalnya, data Kanebo kita hapuskan. Akan muncul alert lagi, data barang telah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke daftar barang masuk, di mana terdapat tabel dengan berbagai kolom. Kita dapat menambahkan daftar barang masuk. Misalnya pada tahun 2019 semester 1, kategori barangnya alat kebersihan, tanggal diterima, tanggal 1, beserta jamnya, tanggal pemeriksaan barang, nomor periksa, nama barang, jumlah barang, 23, nama toko A, tanggal kwitansi, dan nomor kwitansi. Kita simpan. Ya, data barang berhasil ditambahkan. Sama seperti halaman daftar barang sebelumnya, tabel ini bisa kita edit maupun hapus. Kita bisa cari sapu tadi. Pencariannya bisa berdasarkan tahun, semester, kategori. Ya, data barang sapu dengan jumlah masuk 23 telah masuk. Lalu kita bawa ke daftar barang keluar untuk diserahkan ke bidang tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya diserahkan ke pembendaharaan dengan keterangan barang baik. Simpan. Ya, data barang keluar berhasil ditambahkan. Lalu sekarang kita lihat di daftar barang keluar. Pilih kategori, misalnya alat kebersihan. Ya, sapu telah keluar dan diserahkan kepada bidang pembendaharaan. Selanjutnya daftar barang terpakai. Contohnya adalah nama barang kertas HVS 70 gram dengan jumlah masuk 25, baru terpakai 20 buah oleh bidang anggaran. Selanjutnya kita menuju menu laporan di mana terdapat laporan persediaan dan stock of name. Pertama kita ke laporan persediaan. Dan halaman ini bisa kita cetak juga dengan memasukkan tahun beserta semesternya. Ya, ini adalah tampilan dari berita acara rekonsiliasi badan persediaan. Karena ukuran kertasnya letter, maka akan menjadi 2, dan jika kita ubah ke A4, bisa dicetak dalam satu halaman.
Selanjutnya, pada menu laporan stock of name atau sisa barang, ya kita bisa memilih tahun dan memilih semester, lalu melakukan pencarian seperti ini, dan bisa kita cetak dengan memasukkan tahun dan semester lagi. Berikut tampilan berita acara stock of name. Untuk mencetaknya kita tinggal menekan tombol print. Selanjutnya ke menu kelola pengguna, di mana di sini data pengguna yang sudah didaftarkan baru 1, sehingga kita bisa menambahkan pengguna, misalnya bidang pembendaharaan dengan nama, memasukkan bidang misalnya pembendaharaan dengan nama Bu Bendahara, username-nya bendahara, emailnya bendahara@gmail.com. Kita simpan. Ya, akun baru telah masuk. Lalu sekarang kita bisa keluar dari sisi admin. Akan muncul alert, berhasil, Anda telah berhasil keluar. Lalu kita akan masuk menggunakan nama pengguna yang baru saja kita daftarkan tadi. Di sini, karena ini merupakan login yang pertama bagi user bendahara, maka username-nya password-nya mengikuti username-nya. Berikut tampilan beranda bagi pegawai bidang di mana terdapat statistik jumlah barang masuk, barang terpakai, sisa barang, dan jumlah barang. Dan ini adalah diagram pie chart dari jumlah barang. Selanjutnya kita lihat di sisi kiri terdapat sidebar dengan menu lapor pemakaian barang, daftar barang terpakai, dan edit profil. Pada menu lapor pemakaian barang, kita dapat melaporkan pemakaian barang kita. Misalnya pada tahun 2019, semester 1, kategorinya adalah alat kebersihan dengan nama sapu, barang terpakai sejumlah 3 biji, dan bisa kita simpan. Akan muncul alert, pelaporan berhasil dilakukan. Selanjutnya kita bisa melihat daftar barang terpakai. Ya, bisa kita lihat sapu yang jumlah masuknya 23 telah terpakai 3 sehingga sisanya adalah 20. Selanjutnya ke menu edit profil, di mana kita bisa mengubah profilnya, di mana misalnya emailnya kita ganti menjadi bendahara123@gmail.com, lalu kita simpan. Akan muncul alert data telah berhasil diubah. Selanjutnya kita bisa mengganti kata sandi yang sebelumnya default sesuai username, misalnya bendahara1, dan mengkonfirmasi kata sandi sesuai yang di atas, lalu mengubah kata sandi. Akan muncul alert, kata sandi telah berhasil diubah. Selanjutnya kita bisa keluar dari sisi pegawai bidang. Selanjutnya, hasil pengujian. Pengujian dilakukan terhadap 5 orang responden dengan metode Mean Opinion Score atau MOS dengan membuat tabel penilaian sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaan MOS yang diajukan ada 6, di mana pada poin 1, 2, dan 3 digunakan untuk menguji tampilan dari sistem. Sedangkan pada poin 4, 5, dan 6 digunakan untuk menguji performa dari sistem. Ya, berikut grafik hasil pengujian MOS, di mana MOS sistem secara keseluruhan didapatkan nilai sebesar 86,67%, dan MOS tampilan sistem didapatkan nilai 85,34%, dan MOS performa sistem didapatkan nilai 88%. Selanjutnya, kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi NTB telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada pihak BPKAD yang menghasilkan nilai min opinion score sebesar 86,67%. Kesimpulan yang kedua, pengujian proses yang ada dan performa dari Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi NTB ini sudah sesuai dengan kebutuhan instansi dengan hasil persentase jawaban kuesioner sebesar 88%. Kesimpulan ketiga, pengujian user interface dan user experience dari Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi NTB menunjukkan tampilan sistem menarik dan sistem mudah digunakan oleh pengguna dengan persentase jawaban kuesioner sebesar 85,34%. Selanjutnya saran, dalam pengembangan selanjutnya diharapkan sistem informasi ini dapat terintegrasi dengan sistem berbasis mobile untuk memudahkan pengisian data persediaan barang yang terdapat pada BPKAD Provinsi NTB. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan akhir kata, keep moving forward because slow progress is still progress. Terima kasih.